Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kami mahasiswa STEMIK Nusa Mandiri semester 7 akan mencoba menjelaskan tentang membangun infrastruktur as a service berbasis virtualisasi dengan menggunakan Proxmox. Untuk anggota kelompok kami ada 3, yaitu yang pertama Arif Munandar, yang kedua Vetu Kusuma Bangsa, dan yang ketiga Samsun Sinaga. Pada video kali ini kita akan mencoba merancang bangun Proxmox cluster and high availability. Untuk membangun Proxmox cluster dan high availability ini diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu kita harus memerlukan 3 buah server Proxmox dan 1 server FreeNAS sebagai storage-nya. Fungsi dari cluster ini diharapkan dapat memanfaatkan fungsi failover, yaitu backup dari subsistem untuk mengatasi jika terjadi kegagalan dalam satu subsistem, maka subsistem backup akan menggantikan fungsi yang gagal tersebut. Jadi perpindahannya dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem. Pada tahap pertama kita akan menginstal FreeNAS-nya sebagai storage-nya. Langkah awal kita buka VMware sebagai mesin virtualisasi kita install FreeNAS, server FreeNAS. Langkah pertama itu klik file, lalu new virtual machine. Kita next saja. Kita pilih yang installer this image file ISO. Kita pilih software FreeNAS yang sudah kita punya dalam bentuk ISO. Setelah itu next. Untuk penamaan saya buat secara default FreeBSD 64 bit. Next. Untuk disk saya pakai 20 GB di size-nya. Kemudian next. Setelah itu kita harus mengkustomisasi hardware-nya. Untuk memori saya buat 1 GB. Prosesor default dengan virtual engine di checklist pada bagian kolom virtualisasi Intel dan virtualis CPU performance counter. Setelah itu bagian network adapter kita ganti dengan host only. Setelah itu close. Setelah itu klik tombol finish, maka otomatis FreeNAS akan menjalankan di VMware-nya. Kita tunggu sampai proses bootingnya selesai. Kita pilih yang install upgrade, enter. Pilih continue anyway. Lalu kemudian kita pilih destination medianya dengan cara klik tombol spasi, maka otomatis akan terpilih VMware Virtualis. Oke. Yes. Setelah itu kita diminta untuk setting password. Pilih yang boot via BIOS. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ya, proses instalasi FreeNAS sudah selesai. Untuk tahap terakhir kita tinggal mereboot server FreeNAS-nya. Di sini kita akan merencanakan untuk menambahkan harddisk baru. Jadi setelah FreeNAS ini reboot, sebelum masuk booting, FreeNAS-nya harus kita matikan di VMware-nya untuk mengkonfigurasikan penambahan harddisk. Ini kita klik OK. Setelah itu kita pilih reboot system. Ya, FreeNAS-nya kita matikan. Sedang. Untuk mengkonfigurasikan harddisk, kita klik harddisknya. Setelah itu muncul virtual machine setting, kita klik tombol add.
kita pilih yang hard disk. Untuk virtual disk tipenya saya pilih yang SCSI. Create new virtual hard disk. Untuk disk size nya saya buat 50 GB. Next. Ini langkah terakhir, tinggal kita klik finish. Ya, penambahan hard disk sudah berhasil. Setelah itu kita oke, dan kita running kembali untuk server FreeNAS-nya. Ya, ini adalah tampilan dari FreeNAS. Di sini kita dapat melakukan konfigurasi pada konsol ini. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan network interface agar FreeNAS-nya bisa kita akses melalui web browser. Pada kolom ini kita pilih nomor 1, yaitu konfigurasi network interface. Select interface, kita pilih yang 1. Reset network configuration, kita pilih no. Configure interface for DHCP, kita pilih no. Configure IP versi 4, yes. Interface name-nya kita isikan dengan EM0. Setelah itu kita setting IP address dengan IP 192.168.104 dan netmasknya 24. Untuk konfigurasi IP versi 6 kita pilih no. Ya, proses konfigurasi network interface sudah berhasil. Selanjutnya kita buka web browser kita untuk mencoba mengakses FreeNAS-nya dengan memasukkan alamat IP yang sudah kita buat tadi. Username-nya root dan passwordnya tadi kita setting 123456. Untuk initial user kita bisa langsung exit. Ya, ini adalah tampilan server FreeNAS melalui web browser. Selanjutnya kita akan melakukan settingan untuk storage yang nantinya akan dipasangkan pada Proxmox. Untuk men-setting storage kita masuk ke menu account. Setelah itu kita pilih user, add user. Pada kolom add user kita scroll ke bawah, kita pilih yang advanced mode. Username-nya kita buat data store. Home directory mode kita checklist semua pada bagian read, write, execute pada owner, group, dan other. Untuk full name-nya kita buat data store. Kemudian kita isikan email. Kita checklist di bagian disable password login. Setelah itu kita klik OK. Ya, setelah user selesai dibuat, selanjutnya kita harus mendaftarkan harddisk yang sudah kita buat ke volume manager untuk dapat dimunting. Untuk settingannya kita pilih menu storage, kemudian volume manager. Kita isikan volume name-nya dengan data store. Kemudian kita pilih harddisknya. Setelah itu add volume.
Ya, setelah kita berhasil membuat volume hard disk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik data store yang kedua, kemudian kita klik gambar kunci yang di bawah ini untuk memberikan permission kepada hard disk tersebut. Pada kolom owner kita ubah menjadi data store, kemudian owner group, data store juga kita checklist semua pada bagian read, write, execute. Setelah itu kita aktifkan set permission recursively, setelah itu change. Setelah itu kita kembali ke menu utama, kita pilih sharing, kemudian Unix NFS, kemudian add Unix NFS share. Kita cari path yang sudah kita buat tadi. Setelah itu klik OK. Kemudian muncul tampilan enable service. Would you like to enable the service? Kita pilih yang yes. Ya, di sini bisa kita lihat NFS sudah running statusnya. Server FreeNAS sudah selesai kita instalasi dan sudah selesai kita konfigurasi. Yang selanjutnya kita harus menginstal 3 buah server Proxmox untuk menunjang cluster and high availability. Untuk langkah-langkahnya kita kembali ke VMware, kita install 3 buah server Proxmox, kita install satu persatu. Untuk menginstalnya kita pilih file, new virtual machine, next, kita pilih installer this image file ISO, kita cari Proxmox yang sudah kita punya dalam bentuk ISO. Setelah itu next. Untuk guest operating system saya pilih Linux dengan versi Alder Linux 3X kernel 64 bit. Setelah itu next. Untuk Proxmox 1 ini saya beri nama Proxmox 1 pada virtual machine name. Setelah itu next. Pada disk size kita setting sebesar 20 GB. Setelah itu next. Setelah itu kita harus customize hardware-nya. Untuk memori kita setting di 2 GB. Prosesor number of cores-nya kita pilih 2 dan kita aktifkan virtualize Intel dan virtualize CPU. Untuk network adapter kita ubah menjadi host only. Setelah itu close, lalu finish. Setelah selesai, untuk konfigurasi hardware-nya kita jalankan Proxmox 1-nya untuk menginstal. Kita pilih yang install Proxmox VE. Klik I agree. Setelah itu next. Kita isi pilihan negara kita. Setelah itu next. Setelah itu kita diminta untuk setting password dan pengisian email. Setelah itu next. Untuk Proxmox 1 hostname-nya saya buat pve1.local. Dan untuk IP address saya setting 192.168.101.
Gateway-nya juga sama, DNS server sama 192.168.101. Setelah itu next. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ya, setelah proses instalasi selesai, kemudian kita reboot. Ya, ini adalah tampilan Proxmox yang sudah kita install. Kita juga bisa mengakses Proxmox ini melalui web browser dengan alamat 192.168.100.1.2.8006. Untuk saat ini kita belum menggunakan web browser, jadi kita coba login Proxmox-nya dengan root dan password yang sudah kita setting tadi. Ya, kita sudah berhasil masuk ke dalam root PV Proxmox 1. Selanjutnya kita akan menginstal Proxmox yang kedua. Langkahnya sama dengan penginstalan Proxmox 1. Bias operating system Linux dengan versi Ada Linux 3X kernel 64 bit. Untuk pena virtual machine name kita buat Proxmox 2. Kita setting di size-nya 20 GB dan kita customize hardware-nya. Pada memori kita buat 2 GB. Number of prosesornya kita pilih 2 dan kita aktifkan virtualize Intel dan virtualize CPU performance counter. Pada network adapter kita ubah ke host only. Setelah itu finish, lalu kita jalankan Proxmox 2 nya untuk penginstalannya. Pilih I agree, setelah itu next. Setelah itu next. Untuk Proxmox 2 hostname-nya kita buat pve2.local dengan IP address 192.168.100.2. Gateway-nya juga sama, DNS server juga sama. Setelah itu next. Proses instalasi sudah selesai, setelah itu kita reboot. Kita login dengan root dan password yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang terakhir adalah kita menginstal Proxmox yang ketiga. Langkahnya sama dengan proses instalasi Proxmox 1 dan Proxmox 2. Untuk virtual machine name kita buat Proxmox 3. Setelah itu jangan lupa kita customize hardware-nya.
kita samakan spesifikasinya dengan Proxmox 1 dan Proxmox 2. Kemudian kita jalankan proses instalasinya. Untuk hostname Proxmox 3 kita buat dengan hostname pve3.local dengan IP address 192.168.103. Setelah itu kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Instalasi Proxmox 3 sudah selesai, setelah itu kita reboot. Kita login dengan root. Ya, proses instalasi server FreeNAS dan 3 buah server Proxmox sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi cluster. Kita lakukan konfigurasi pada masing-masing Proxmox untuk menambahkan host pada masing-masing Proxmox. Untuk melakukan konfigurasi host, kita masukkan perintah nano spasi /etc /host. Pada Proxmox 1 kita tambahkan host Proxmox 2 dan Proxmox 3. Setelah sudah kita tambahkan, kita pilih Ctrl O, setelah itu Enter, setelah itu Ctrl X, lalu kita reboot. Kemudian kita beralih ke Proxmox 2. Sama halnya dengan Proxmox 1, pada Proxmox 2 juga kita perlu mengkonfigurasikan host. Pada Proxmox 2 kita tambahkan host Proxmox 1 dan Proxmox 3. Setelah itu Ctrl O, Enter, Ctrl X, lalu reboot.
Kemudian pada Proxmox 3 kita juga perlu mengonfigurasikan host. Kita tambahkan host Proxmox 1 dan Proxmox 2. Setelah itu Ctrl O, Enter, Ctrl X, lalu reboot. Kemudian yang selanjutnya adalah kita perlu mengkoneksikan Proxmox 1 dengan Proxmox lainnya dengan cara mengetes remote antar Proxmox. Pada Proxmox 1 kita mencoba meremote Proxmox 2 dan Proxmox 3 dengan perintah SSH kemudian PVE 2 untuk meremote Proxmox 2. Meremote Proxmox 2 melalui Proxmox 1 sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita coba remote untuk Proxmox 3. Ya, Proxmox 3 juga sudah selesai kita remote. Selanjutnya yaitu pada Proxmox 2 kita coba remote server Proxmox 1 dan Proxmox 3. Kemudian pada Proxmox 3 kita coba remote untuk Proxmox 1 dan Proxmox 2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat Proxmox cluster. Untuk proses pembuatan Proxmox cluster ini kita hanya membuat pada Proxmox 1. Untuk perintahnya yaitu pvcm create nama klasternya. Di sini saya menggunakan nama cluster CFS. Ya, pembuatan cluster sudah berhasil. Kemudian kita bisa juga mengecek status dari cluster yang kita buat dengan perintah pvcm status. Ya, inilah quorum information dari cluster yang sudah kita buat. Selanjutnya pada Proxmox 2 kita harus melakukan konfigurasi untuk mendaftarkan diri sebagai anggota dari Proxmox 1 dengan memasukkan perintah pvcm add pve1.
Ya, di sini ada keterangan successfully edit node PVE2 to cluster. Ini menandakan bahwa Proxmox 2 sudah menjadi bagian dari cluster Proxmox 1. Kemudian pada Proxmox 3 kita juga perlu mendaftarkan diri Proxmox 3 sebagai cluster Proxmox 1. Perintahnya sama, pvcm add pve1. Ya, untuk pendaftaran PVE3 menjadi cluster PVE1 sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan konfigurasi melalui web browser. Kita buka web browsernya. Ya, pada web browsernya kita cukup mengakses salah satu dari ketiga Proxmox. Di sini saya mengakses Proxmox 1 dengan alamat IP 192.168.100.1.28006. Jika muncul tampilan connection is not private, kita pilih advance. Setelah itu proses unsafe. Login dengan username root dan password yang sesuai dengan Proxmox yang sudah kita buat tadi. Pada tampilan no valid subscription kita okekan saja. Nah, pada data center ini terlihat 3 Proxmox yang sudah kita instalasi menjadi satu bagian cluster. Selanjutnya kita akan menghubungkan cluster dengan FreeNAS sebagai storage-nya. Untuk menghubungkan clusternya kita dapat setting melalui menu data center, kemudian kita pilih storage, kemudian kita pilih add NFS. Ya, kita isikan dengan ID data store. Servernya kita isi sesuai dengan alamat IP FreeNAS yang sudah kita install. Untuk konten kita bisa pilih semua dan maksimal backup kita buat 10. Setelah itu klik add. Ya, apabila antara FreeNAS dengan Proxmox sudah terkoneksi, maka tampilan dari masing-masing PVE akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba tes migrate. Sebelum kita mencoba tes migrate, kita harus mempersiapkan konten-konten file ISO ataupun file container. Kita menguploadnya melalui PVE, bisa melalui PVE1, PVE2 atau PVE3. Di sini kita akan mencoba melalui PVE1. Kita pilih di data store. Setelah itu kita pilih konten, kita akan coba upload untuk ISO image dan kontainer template-nya. Di sini saya sudah menyiapkan ISO image Ubuntu. Setelah itu kita upload. Ya, setelah file ISO dan kontainer template sudah selesai kita upload, selanjutnya kita akan melakukan uji coba tes migrate dan failover. Kita pilih create CT. Pada tab general langsung saja kita isikan hostname. Saya berikan contoh mail.cvs.go.id dan kita setting password. Setelah itu kita next. Pada tab template kita pilih storage data store dan template yang sudah kita upload tadi.
Setelah itu next, root disk. Pada bagian root disk kita pilih defaultnya saja, next. CPU, next. Memori saya pilih defaultnya, next. Pada tab network kita perlu menginput pada kolom IP versi 4-nya. Di sini saya memasukkan IP yang berbeda agar tidak terjadi bentrok. Setelah itu next, DNS saya pilih defaultnya saja, next. Setelah itu finish. Kita tunggu sampai proses pembuatan CT-nya selesai. Ya, di sini proses pembuatan CT-nya sudah selesai, tas oke. Setelah itu kita close. Lalu kita pilih CT yang sudah kita buat, setelah itu kita jalankan. Ya, statusnya sudah running. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan setting HA. Kenapa kita perlu melakukan setting HA? Agar kontainer dapat diakui oleh seluruh Proxmox. Jadi apabila terjadi down, maka Proxmox yang lainnya bisa mengcover CT yang sudah kita buat. Untuk men-settingnya kita masuk ke data center. Setelah itu kita masuk ke HA, lalu groups, kita klik create. Untuk ID nya kita buat always on. Kita checklist semua Proxmox, setelah itu create. Selanjutnya masih dalam menu HA, kita setting untuk resource-nya. Kita klik HA, kemudian resource, kita klik add. Untuk VM-nya kita pilih CT yang sudah kita buat. Setelah itu grupnya always on. Setelah itu kita add. Kita kembali ke menu utama. Di sini terlihat CT yang sudah kita buat otomatis auto start dan berjalan di PV1. Selanjutnya kita akan mencoba fitur migrate, yaitu memindahkan CT ini dari PV1 ke PV2. Untuk langkahnya kita pilih CT-nya, kemudian kita klik migrate. Kita pilih targetnya ke PV2. Migrate. Kita tunggu sampai proses selesai. Setelah tas oke, kita close. Kita tunggu sesaat. Pada node ini akan berubah menjadi PVE2. Ya, di sini sudah proses migrasi sudah berhasil. Di sini untuk CT-nya sudah berpindah ke PVE2. Ya, statusnya akan otomatis berubah running karena kita sudah menambahkan fitur always on. Selanjutnya yang terakhir kita akan mencoba fitur failover high availability. Pada kasus ini kita akan mencoba mematikan secara manual untuk Proxmox 2. Jadi kita bisa analogikan Proxmox 2 ini terjadi down, maka otomatis CT yang sudah kita buat ini akan berpindah. Kita buka Proxmox 2 nya,
kita matikan secara manual. Power off, kita lihat efeknya pada web browsernya. Ya, di sini sudah terlihat status PVE 2 stop. Kita tunggu apakah CT ini akan berpindah ke Proxmox yang lainnya. Ya, sistem sudah membaca kalau PVE 2 statusnya down. Ya, di sini kita lihat status chat yang sudah kita buat sudah berpindah ke Proxmox yang satu. Saat ini sedang dalam proses, statusnya masih stop dan sedang dalam proses restart. Ya, kita lihat status chat kita sudah kembali running. Ini karena adanya fitur always on yang sudah kita buat pada HAST tadi. Ya, dari tahapan proses instalasi FreeNAS dan Proxmox cluster yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Proxmox cluster dan high availability ini bisa berfungsi sebagai failover, yaitu dapat membackup apabila dari salah satu server Proxmox yang sudah kita install ini terjadi kegagalan atau down. Pada server yang down ini, kedua server Proxmox yang lainnya akan membackup secara otomatis. Ya, demikian video yang kita buat pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.